Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi ummahatil mukminin. Sahabat sekalian, viewer Reno Arawi YouTube channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai untuk belajar bersama, mari sama-sama kita berdoa semoga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani min anbiya wal mursalin wa syuhada wassalin wal ulama il amilin jama'il malaikatil mukarramin jami'a awliya min masyariqil ardi wa magharibiha khususan ila ruh al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, nafa'ana Allah bi ulumihi bi wazarati ulumihi wa kasrati ma'rifatihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan ya sahabat sekalian. Wa amma fadilatut ta'allum, dan bagian dari fadilah keutamaan belajar, fayadullu 'alaiha qauluhu alaihi salatu wassalam, sebagaimana juga diisyaratkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat. Sahabat sekalian, perlu kita ketahui bahwa kata malaikah itu adalah kata jamak dari malak. Maka kalau ada kata malaikah berarti para malaikat. La tad'u ajnihataha, mereka meletakkan, berhenti mengepakkan sayap mereka, meletakkan sayapnya, li talibil ilmi, hanya sekedar untuk kepada para penuntut ilmu. Untuk apa? Ridon bima yasna, sebagai isyarat bahwa para malaikat tersebut ridho, senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Subhanallah. Para malaikat tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah pekerjaan yang mulia, sampai mereka meletakkan sayap-sayap mereka bagi para penuntut ilmu sebagai tanda bahwa mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Kita ketahui kalau sudah malaikat senang, berarti semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para malaikat makhluk Allah yang tidak pernah berhenti berdoa dan bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la antar dua fatata'allama baban, sungguh bahwa seandainya engkau pergi untuk menuntut ilmu satu bab saja, satu bab engkau pergi untuk menuntut ilmu, untuk belajar satu bab dari sebuah ilmu, khairun min antusalliya mi'ata rak'atin, lebih baik kata Rasulullah SAW daripada engkau sholat 100 rakaat. Karena sesungguhnya kita belajar satu bab dari sebuah ilmu, maka manfaatnya sungguh luar biasa, faidahnya sangat banyak. Kalau seandainya kita hanya sholat 1 rakaat, 100 rakaat, kebaikan untuk kita sendiri, manfaat untuk kita sendiri. Tetapi kalau ilmu, manfaat kebaikannya bisa menyebar kemana-mana, bertambah, bertambah, dan bertambah. Kalau sholat, kita dapat pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk diri kita dan berhenti di sana. Tetapi kalau kita belajar ilmu dan kemudian mengajarkannya, menyebarluaskannya, maka manfaatnya, faidahnya akan terus berkelanjutan sehingga menjadi sebuah amal jariah. Makanya belajar satu bab dari sebuah ilmu saja itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat.
Wa qala Abu Darda, kemudian sahabat Abu Darda berkata, man ra'a annal ghuduwa ilal ilmi laisa bijihad. Kalau ada orang yang beranggapan, kalau ada orang yang memandang bahwa usaha untuk menuntut ilmu itu bukan bagian dari jihad, faqad naqusa fi ra'yihi wa aqli, maka sesungguhnya orang itu mempertunjukkan bahwa akalnya sudah berkurang, pikirannya sudah berkurang, pandangan perspektifnya itu tidak lagi tajam. Maka sesungguhnya berjalan, berusaha dalam menuntut ilmu bagian dari jihad. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada dalam jalan Allah. Berada dalam jalan Allah senada dan sama dengan berjihad. Mati, meninggal saat menuntut ilmu, mati syahid. Orang yang meninggal saat berjihad di jalan Allah, mati syahid. Sama. Maka kalau ada yang menganggap orang menuntut ilmu itu tidak ada nilainya, bahkan zaman sekarang ada yang menganggap seperti itu. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Toh nanti akan kembali ke dapur bagi perempuan. Toh laki-laki juga sekarang susah untuk mencari pekerjaan. Di sana ada kekeliruan dalam tujuan untuk menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, tujuannya dibatasi saja untuk mencari pekerjaan, saat itu juga kita sudah mempersempit tujuan daripada menuntut ilmu, mempersempit manfaat daripada sebuah ilmu, memperpendek pola pikir kita. Karena sesungguhnya ilmu itu bukan hanya sekedar untuk mencari sebuah pekerjaan, karena ilmu itu adalah bekal dalam kehidupan. Mencari pekerjaan, khususnya dalam hal materi, itu bagian dari proses kehidupan. Tetapi ilmu itu mencakup keseluruhan daripada aspek kehidupan. Maka saat kita menganggap bahwa sekolah, belajar, menuntut ilmu hanya bertujuan untuk mencari sebuah pekerjaan, saat itu juga kita sudah mempersempit makna dari ilmu itu sendiri. Maka yang betul bagaimana? Tugas kita hanya belajar, menuntut ilmu, mencintai ilmu. Pekerjaan itu hal kecil daripada akibat dari sebuah ilmu. Tidak ada sejarahnya orang yang berilmu itu susah dalam kehidupannya. Susah dalam arti sebenarnya, kalau susah dalam perspektif orang itu belum tentu. Saya bisa melihat seseorang susah hidupnya, tapi yang melaksanakan, yang melakoni kehidupan tersebut belum tentu susah. Maka orang yang menuntut ilmu, yang mempunyai ilmu, tidak akan pernah susah dalam kehidupannya, karena dia tahu makna dari kehidupan itu sendiri, karena dia tahu tujuan daripada kehidupan itu sendiri, karena dia tahu bagaimana cara menjalankan kehidupan itu sendiri. Sahabat sekalian, pemirsa Reno Arawi YouTube channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebegitu penting menuntut ilmu, maka para malaikat menunjukkan, memperlihatkan penghormatan mereka, memperlihatkan penghormatan mereka terhadap para penuntut ilmu. Hal tersebut menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu hal yang penting. Perjalanan dari kehidupan manusia tidak boleh lepas daripada menuntut ilmu. Maka kita harus bersemangat tetap
mempunyai himmah yang kuat, tetap mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menuntut ilmu. Menuntut ilmu terus, belajar terus kepada siapapun, pada apapun yang kita anggap pantas kita untuk belajar daripada mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita membenarkan niat dalam menuntut ilmu. Karena zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini, banyak yang menyelewengkan niat daripada menuntut ilmu. Kita bisa melihat sejarah para ulama dahulu, mereka orang satu saja bisa menguasai banyak ilmu pengetahuan. Karena memang niat mereka untuk menuntut ilmu benar-benar. Kalau zaman kita sekarang melihat satu orang menguasai satu bidang saja, itu sudah agak susah. Karena memang terkadang menuntut ilmu itu sendiri sudah dipersempit. Maka kita perluas keinginan kita untuk menuntut ilmu, dan kita perluas manfaat ilmu yang kita dapatkan. Demikian, semoga bermanfaat untuk diri kita semuanya dan dapat menebar manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una walhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya, belajar bareng Mukhtasar Kitab Ihya Ulumuddin bersama saya Al-Fakir Reno Juliando. Tetap like, subscribe, dan share video ini, channel YouTube ini. Semoga dapat membantu untuk kami tetap membangun lebih maju channel ini. Wallahu yahdina ila daris salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.